Siska Amalia Putri menjelaskan pemaparan kasus. Revalda Pasampurno dan Muhammad Revaldi Alfiansyah menyerumuskan masalah. Ratnasya Ayu Putrisya Prasetyo paparan penyelesaian. Rizky Aulia Fitri menjelaskan tentang tantangan penerapan Pancasila dan kiat warga negara yang baik dalam mengamalkan Pancasila setelah kasus tersebut, dan Septia Intan Utnami sebagai dokumentator dan editor. Saya Siska Amalia Putri, 11 TKI 3 absensi 20 sebagai pemapar kasus. Kasus yang akan saya paparkan kali ini yaitu kasus Nenek Asyani yang didakwa mencuri 7 buah batang kayu jati milik perhutani. Nenek Asyani atau Bung Aris didakwa mencuri 7 buah batang kayu jati milik perhutani dan terancam 5 tahun penjara sesuai pasal 12 Janko pasal 83 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan pengerusakan hutan. Perhutani tersebut melaporkan kepada Polsek Jatibanteng. Selanjutnya, perhutani bersama Polsek Jatibanteng melakukan operasi gabungan untuk upaya penyelidikan dan penyidikan. Alhasil, pada tanggal 15 Desember 2014, Nenek Asyani bersama 3 orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di rumah tahanan Situbondo, Jawa Timur. Nenek Asyani bersama 3 orang lainnya ditahan selama 3 bulan saja dan kini sudah berada di rumahnya sendiri karena penangguhan penahanannya dikabulkan majelis hakim. Dalam proses berjalannya kasus ini perlu diketahui halayak bahwa 1. Umur Nenek Asyani yaitu 63 tahun. 2. Batang kayu milik Nenek Asyani hanya 15 cm saja. 3. Nenek Asyani sempat diminta uang sebesar 4 juta rupiah sebagai ganti kerugian atas kayu tersebut oleh pihak perhutani. 4. Nenek Asyani memiliki bukti kepemilikan sertifikat tanah dan keterangan langsung dari kepala desa setempat sebagai bukti kuat. 5. Pasal yang didakwakan kepada Nenek Asyani seharusnya tidak dapat diterapkan karena sifatnya yang non-retroaktif, yakni tidak berlaku surut. 6. Barang bukti berupa batang kayu yang ada dalam persidangan jumlahnya tidak konsisten, selalu bertambah dari awal persidangan dimulai. 7. Saksi ahli perhutanan yang dinilai mengetahui dengan pasti jenis kayu jati milik perhutani sempat meragukan barang bukti batang kayu yang ada dalam persidangan adalah jenis kayu jati milik perhutani. 8. Kronologi perjalanan pemindahan kayu tersebut hanya dilihat dari rumah Nenek Asyani ke rumah Pak Cip selaku pengrajin, sedangkan dari hutan milik perhutani ke rumah Nenek Asyani terputus begitu saja. Itulah pemaparan kasus dari saya. Terima kasih. Saya, Revalda Pasampurno, akan merumuskan pertanyaan kasus tersebut. Yang pertama, siapa yang terlibat dalam kasus Nenek Asyani? Saya Muhammad Revaldi Alfiansyah akan menjawab soal nomor 1 yang terlibat dalam kasus Nenek Asyani adalah 1. Pihak perhutani, 2. Polsek Jatibandung, 3. Nenek Asyani, 4. Saksi perhutani, 5. Polsek Jatibandung, 6. Majelis hakim. Yang kedua, apakah penegak hukum atas kasus Nenek Asyani yang sudah adil? Berikan alasannya. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratnasya Ayu Putrisya Prasetyo, nomor absen 7 dari kelas 11 Teknik Kimia Industri 3. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang nomor jawaban kedua. Untuk jawabannya adalah tindakan penegak hukum terhadap kasus Nenek Asyani tidaklah adil. Kenapa? Karena kasus tersebut seharusnya tak diproses sampai ke pengadilan. Sebab Nenek Asyani hanyalah seorang petani serabutan dan mempunyai pendidikan pas-pasan. Dan seharusnya Nenek Asyani juga telah menerima pembinaan. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan penerapan Pancasila skala kelima dan kiat sebagai warga negara yang baik dalam mengamalkan Pancasila setelah terjadinya kasus tersebut.
Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rizky Aulia Fitri absen 9. Yang pertama yaitu tantangan penerapan Pancasila sila kelima. Pancasila kelima mengandung nilai keadilan. Nilai keadilan tersebut merupakan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat yang bertujuan agar bangsa Indonesia menjadi masyarakat yang adil dan makmur secara lahir dan batin. Nilai Pancasila sila kelima ini sangat penting untuk diterapkan. Namun, di zaman sekarang ini tentu saja muncul tantangan penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Contoh tantangan penerapan Pancasila adalah yang pertama, adanya kesenjangan sosial yang masih terjadi di masyarakat. Yang kedua, perubahan teknologi yang menyebabkan manusia saling acuh tak acuh terhadap lingkungan di sekitarnya. Individualisme yang semakin meningkat. Yang ketiga, masih adanya pemikiran patriarki di mana posisi laki-laki dianggap lebih tinggi daripada perempuan dalam segala aspek kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi. Yang keempat, masalah hukum yang kurang responsif. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang kiat sebagai warga negara yang baik di dalam mengamalkan Pancasila setelah terjadinya kasus tersebut. Setelah adanya kasus tersebut, sebaiknya kita sebagai warga negara semakin sadar dalam mengamalkan nilai Pancasila, terutama nilai Pancasila sila kelima yang berkaitan dengan keadilan, dengan cara mempelajari hukum dan pasal-pasal undang-undang yang berlaku. Menerapkan keadilan di lingkungan sekitar tanpa membedakan, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan menjadi warga negara yang baik dengan membayar pajak tepat waktu.